Kak Arin ini eh, alumni kampus UI gitu. Nah, sekarang kalaupun waktu itu tiba, kira-kira Kakak Arin mau tidak? Atau gimana sebenarnya? Selamat datang di podcast Kio 1 Solusinya Digital. Hari ini kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Muna, Kakak Arin. Yeay. Baik, nanti mungkin kita akan banyak berbicara dan ngobrol bareng nih. Sekalian mungkin kita mau apa sih kegiatan-kegiatan Kakak Arin sejauh ini. Sebelumnya mungkin saya highlight dulu Kak ya, apa yang menjadi topik pembahasan kita hari ini. Yang pertama mungkin kita akan berbicara sedikit tentang bagaimana sih peran-peran anak-anak muda milenial saat ini. Kakak Arin sebagai generasi milenial, sejauh apa peran-peran Kakak Arin sejauh ini. Yang kedua mungkin tantangannya, kira-kira seperti apa, dan Kakak Arin punya tips sendiri tidak dalam menghadapi tantangan era milenial, terutama era digital seperti ini gitu. Oke, baik kita mulai. Kakak Arin lagi sibuk apa sekarang? Aktivitas. Aktivitasnya apa sekarang? Sekarang saya freelance. Freelance maksudnya lebih Freelance. sibuk ke apa? Lebih sibuk tapi freelance-nya akademisi sih masih. Jadi kerja jarak jauh, pengelolaan jurnal di kampus Universitas Indonesia di Departemen Pendidikan dan Ilmu Perilaku, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oh, ya. Saya tanya tuh dulu ke Kakak Arin. Kakak Arin ini alumni kampus UI gitu. Di fakultas apa Kakak? Oh, iya tapi Cerita sedikit dong, dunia kampusnya seperti apa ini Kakak Arin? saya S1-nya sebenarnya dari Sulawesi Tenggara, Universitas Haloleo Oke. di Kendari. Oke. Kemudian tahun 2013, tahun 2018 saya lanjut di Kuliah Universitas Indonesia. Ambil jurusan? Promosi kesehatan, Promosi jadi kesehatan. ilmu kesehatan masyarakat, konsentrasinya promosi kesehatan. Oh. Jadi memang linear sih dari S1 sampai S2, dan itu semua sudah disetting harus ambil itu. Linear gitu ya? Iya, dan memang sudah tujuannya tuh harus ke sana, karena namanya kita kalau belajar kan Iya. harus mencari sumber ilmu utamanya. Kalau di Indonesia kan untuk jurusanku yang utamanya tuh di sana. Oke. Guru-gurunya di sana. Kakak Arin cerita sedikit dong, bagaimana sih Kakak Arin ini di dunia kampus dulu nih seperti apa sebenarnya? Apakah agak-agak insecure kah atau justru extrovert kah atau seperti apa sih sebenarnya? Kakak Arin sendiri versinya Kakak Arin dulu di dunia kampus seperti apa? Middle sih. Middle ya. Middle, tapi jati dirinya seperti ini. Senangnya itu berkegiatan, tapi suka me time. Gimana tuh? Membaginya gimana tuh? Jadi saya cukup introvert, memang dasarnya introvert, tapi selalu introvertnya itu berpikir tentang apa sih yang bisa dilakukan di sekitar. Nah setelah itu gatal, langsung harus kemana, ambil ilmunya di mana, ketemu temannya siapa, berdiskusi dengan siapa. Jadi kelihatan orang-orang itu extrovert. Gitu, kelihatan di aktif orang-orang juga ya di beberapa gerakan gitu. Kalau yang diingat-ingat oleh Arin, kegiatan yang paling berkesan selama dunia mahasiswa, dunia kampus, apa gitu? Boleh cerita sedikit? di S1. Ya, apa tuh kegiatannya seperti apa? Kegiatannya jadi di sana kan di kesehatan masyarakat ada beberapa jurusan. Di kampus saya saat itu ada 3 jurusan. Saya promosi kesehatan dan dijadikan sebagai jurusan yang terbuang. Oke. Jurusan yang tempatnya itu hanya orang-orang yang biasa seperti itu. Kemudian saya masuk di kelas itu dan saya diherankan, kok bisa Arin masuknya di situ? Dan saya hari itu orang ke-11 yang masuk di ruangan. Sementara jurusan yang lain tuh sangat banyak. Jadi ini di semester 5 ya, semester 5. Jurusan yang lain banyak, kami cuma sedikit. Dan 1 minggu, 2 minggu itu cuma bertambahnya sedikit. Yang endingnya cuma 23 orang. Total. Sementara yang lain itu ada 80, ada sampai 60. Kami dibilangkan sebagai jurusan yang terpinggirkan gitu. Tapi terus. kami berproses dan alhamdulillah kalau kata teman-teman saya, karena mungkin saling kita menopang dan semangat, dimanapun kita pergi orang itu kenal. Dan bahkan dalam jadi 2015 sampai 2017 itu kami berhasil
1 tahun kami Oke. berhasil memperoleh uang 12 juta. Wih. Dan angkatan kami itu dikenal sebagai angkatan yang banyak kegiatan, kemudian berprestasi. Produktif lah ya. Iya, Ya. wakili kampus, lomba ini dan sebagainya. Kalau event-event yang mewakili kampus dan sebagainya, yang Arin masih ingat kegiatan apa saja tuh? Kalau yang berkesan ya, Iya. yang berkesan saya selalu mengatakan yang berkesan adalah yang awal. Iya. Yang awalnya itu ada di S1 dulu. Jadi pertama kali saya punya cita-cita naik pesawat gratis. Wes. Nah, jadi Iya. naik pesawat gratis, kemudian saya tahu orang tua saya cukupnya sampai di mana. Saya sendiri kuliahnya di Kendari. Punya minat itu jauh seperti itu. Kemudian ingin naik pesawat gratis, tapi bagaimana caranya? Iya. Ternyata saya punya minat itu di organisasi kepenulisan. Kemudian saya bertemu dengan seorang dosen, namanya Ibu Hartati, dosen di FKM. Beliaulah ini yang selalu mendorong terus dan sebagainya, sampai saya diberikan amanah menggunakan perpustakaan, saya berlatih dan sebagainya, dan kami tembus ya pertama kali naik pesawat gratis, kemudian pulang. Itu kegiatan apa itu? Lomba karya tulis. Karya tulis. Ya. Sempat masuk sebagai nominasi apa? Sebagai pemenang atau apa sih? Penelitian Jadi atau gimana? kami 10 besar diundang persentase di Universitas Airlangga. Oh. Itu pada saat itu menulis tentang apa? Menulisnya tentang budidaya kelor. Jadi kami memanfaatkan kelor sebagai pencegahan anemia, karena di Kendari kan kasusnya banyak ya anemia. Jadi kami memodifikasi kelor, tapi kami kan promkes, jadi kami lebih ke pemberdayaannya. Oke. Ya. Jadi gini Kak, selain dari sisi aktivitasnya, dengar-dengar katanya Kak Arin ini juga dinobatkan sebagai ketua WCD juga ya aktivitasnya. Bukan dinobatkan Apa sih? Gimana jadi, sih ceritanya? Kalau nobatkan kan sesuatu yang ini ya. Iya, jadi, dikasih tanggung jawab lah. Ya, lebih ke dikasih tanggung jawab. Gimana tuh agenda-agendanya seperti apa kalau yang itu? WCD itu World Clean Up Day. Nah, sebuah momentum, sebuah gerakan aksi bersih sampah sedunia. Kemudian dilakukan secara serentak dalam 1 hari, tetapi berlanjut terus setiap waktu seperti itu. Dan itu diselenggarakan di 191 negara. Dan untuk di Indonesia, di setiap kabupaten itu, bukan setiap sih, ada kabupaten yang menyelenggarakan, dan sebagian besar banyak, termasuk di Kabupaten Muna. Kabupaten Muna itu kebetulan Arin adalah koordinatornya gitu? Iya, leadernya istilahnya ya, oke. Gini Kak, saya mau mencoba untuk masuk ke dalam sedikit tentang pembahasan generasi anak muda sekarang. Kak Arin juga sebagai generasi anak-anak muda sekarang, wah sok muda sekali, sok tua sekali saya. Oke. Jadi gini Kak, kita ingin tahu peran-peran generasi muda sendiri, pandangan Kakak Arin sendiri sebenarnya kan dengan era digital yang luar biasa saat ini, begitu cepat dan sebagainya. Bagaimana kemudian Kakak Arin mentransformasi semua ide-ide gagasan itu di era digital ini? Peran-peran Kakak Arin sendiri terhadap masyarakat. Gimana Kakak Arin? Ya, terima kasih Kak. Jadi pertama itu era digital adalah sebuah kemajuan yang tidak bisa Itulah. Nah, dan kalau kita bedakan dengan dulu dan sekarang, hari ini tuh kita dalam 1 detik udah tahu informasi yang ada di sana. Betul. Hanya memang karena sepersekian cepatnya informasi yang masuk, jadi memang kita tuh harus mempunyai basic. Basicnya ini adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri dalam era digital. Kalau misalkan kita tidak punya basic itu, maksud yang saya bilang basic adalah sesuatu yang pedoman kita mengatakan itu benar. Kalau Kakak Arin sendiri misalnya dapat berita tentang apa dan sebagainya, Kakak Arin punya cara tersendiri tidak? Ya ada, kemudian kita harus memahami juga, ternyata internet itu punya algoritma juga. Nah, semakin kita mencari yang bagus, maka semakin banyak dipertemukan dengan yang bagus. Semakin kita mencari yang tidak terlalu bagus, begitu. Nah, otomatis kita akan direkomendasikan sama itu terus. Dan akhirnya kalau kita tidak mempunyai basic yang kuat di awal, otomatis kita akan terkontaminasi jadinya. Hal yang paling fundamental menurut Arin yang harus disiapkan sebagai generasi muda, apalagi ingin mengambil peran-peran yang lebih aktif dalam dunia
gerakan sosial dan sebagainya. Apa itu yang harus dilakukan menurut Arin? Belajar. 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 Jadi Ya benar sih. Ya benar. kalau dalam ilmu kami itu jadi kan untuk merubah sesuatu itu harus tahu dulu, mau, terus mampu. Oke. Jadi kalau dalam agama kita bilangnya tuh ikro. Ya, Jadi betul. bacalah. Jadi agak panjang diskusinya kalau misalkan mau dijelaskan bertele-tele, tapi intinya adalah belajar begitu. Belajar apa yang diajarkan benar, insya Allah nanti kamu atau kita kan menemukan sendiri solusinya. Oke. Sekarang gini, sebagai generasi muda, kan tantangannya ini luar biasa. Arin. Belum lagi informasi hoax dan sebagainya. Kakak Arin sendiri punya cara nggak untuk menghadapi itu? Nah, kan kita anak-anak muda sekarang itu dapat share, copy paste dan sebagainya. Kakak Arin sendiri bagaimana menanggapi hal itu? Ada namanya fakta kan, Iya. ada namanya fakta, ada namanya data, dan ada namanya itu kita harus bisa memahami dulu. Nah, yang paling penting sebenarnya dari kita dulu. Kita ini sebenarnya harus memahami dulu diri kita. Jadi kita sukanya apa, gitu. Kemudian pandangan kita apa, kompetensi kita apa. Seorang ilmuwan, misalkan kayak kenapa Albert Einstein sampai sukses seperti itu, karena memang beliau fokus ke situ. Kemudian terus mencoba. Terus yang punya KFC juga. Iya. Beliau juga itu tidak akan menjawab yang bukan ranah dia. Dia tidak akan berbagi yang bukan ranah dia. Persoalannya anak muda sekarang, yang bukan ranah dia, yang bukan kompetensi dia, itu semuanya dicampur rata. Disebar pun secara bersamaan. Akhirnya terjadilah kusut-kusut itu di dalam digitalisasi, persebaran informasi. Terus gini nggak, gimana di Muna sendiri gimana sih anak-anak muda di sana gimana sih sebenarnya? Kakak yang sebagai anak muda asli dari Muna melihat anak-anak muda di sana, karena kami kan belum dapat informasi seperti apa sih gambaran anak-anak muda di sana sekarang, gitu Kak. Wah, anak muda di sana itu Kak menarik, punya semangat yang tinggi, pertama punya semangat yang tinggi, suka bersuara. Suka bersuara, suka. Oke. Kalau di luar itu dikenal sebagai orang-orang yang semangat seperti itu. Nah, jadi kalau di Muna punya kebiasaan itu senang bersekolah. Gitu. Kalau Kak Karin sendiri di circle di Muna itu seperti apa sebenarnya? Apakah ada tawuran juga kah? Atau ada apa yang pakai busur-busur begitu juga kah di Muna? Tentunya setiap daerah mungkin ada. Di Muna juga dulu ada, tapi alhamdulillah sekarang sudah lebih kurang gitu. Kurang dan hanya mungkin kondisi anak muda sekarang karena tadi yang saya harapkan sih sebenarnya kita harus punya dasar awal dulu begitu. Jangan semuanya mau diserbu, jangan semuanya mau diambil alih begitu. Akhirnya kita tidak punya fokus sama apa yang mau kita lakukan. Iya. Kalau ini saya spill sedikit ya, melihat kondisi realitas sekarang apalagi di sosial media dan sebagainya. Anak-anak muda Muna seperti apa mereka menanggapi misalnya dengan adanya kasus-kasus pencemaran lingkungan dan sebagainya, termasuk ini wilayah yang notabene sebenarnya menjadi potensi alam yang sangat besar, beberapa tambang mungkin ada di sana. Anak-anak muda memandang itu seperti apa? Nah, tadi kan Kak, aku bilang anak muda itu semangat ya, muda-muda semangat. Tetapi mereka berada pada kondisi dilematis gitu. Pertama, mereka mempunyai ide, mereka mempunyai gagasan, tetapi mereka tidak bisa untuk berkarya lebih di daerah seperti itu. Kemudian adanya suatu kondisi yang membuat ketidakpercayaan diri mereka ini tuh hilang atau lenyap gitu. Kemudian sama ini sih yang memang mental kami di Muna itu cukup suka mengeluarkan sesuatu tetapi tidak beraksi gitu. Ini yang menjadi saya kira tantangan semua anak muda itu Kakak. Gitu. Kadang kita itu cepatnya untuk share secepatnya biar jadi sumber, tapi sebenarnya ketika ditanya aksi, itu kita minim gitu. Iya, sih, terus mungkin begini Kak, ini kita masuk sedikit ya, Kakak Arin aktif di dunia gerakan anak muda, banyaklah hal-hal yang telah dilakukan oleh Kakak Arin sendiri. Melihat, saya mau sedikit Kakak Arin pandangannya terhadap kondisi politik kita di negeri ini.
anak-anak muda-muda, Kakak Arin sendiri memandangnya kondisinya seperti apa sekarang? Kalau bahas politik ini ya Kak. Iya, iya. Tapi sebenarnya kalau politik itu dalam pandangan anak muda, khususnya di Muna, politik itu hal yang praktis dan sebaiknya dihindari gitu. Apalagi Begitu kalau anak muda, anak-anak muda beberapa begitu. di Muna. Kemudian di sana itu ada beberapa kelompok. Jadi ada kelompok yang fokus sama sesuatu dan bisa dibilang mempunyai sumber informasi yang bagus, pemilahan informasi yang bagus. Terus yang kedua itu ada kelompok yang ya udah mengalir saja seperti itu. Cuek saja apapun yang terjadi Apapun begitu. yang terjadi, tetapi tetap ikut dalam politik itu. Itulah politik praktis itu. Nah, akhirnya pemuda itu kadang ini yang menjadi sebenarnya bukan cuma di Muna tapi di Indonesia. Jadi ada kelompok-kelompok itu yang sebenarnya mereka tahu, yang tahu sebenarnya maknanya politik itu seperti apa, tetapi lebih diam, lebih tidak berani masuk ke politik praktis karena sebenarnya politik praktis itu sudah dikatakan sebagai sesuatu yang negatif. Iya, negatif. Ya. Iya, notabene-nya selalu negatif. konotasinya ke negatif begitu. Kalau Arin sendiri memandang itu gimana sebenarnya? Sebenarnya suara-suara muda itu perlu, Kak. Apalagi kalau misalkan nih, kita yang suka berkegiatan dari masa-masa kuliah. Ya sudah, kamu sudah berkegiatan berarti kamu sudah punya modal. Terus kemudian saat politik, jangan bengkok sana, bengkok sini begitu. Kamu tetap lurus, fokus. Kemudian kalaupun nanti kamu tidak terjun ke situ atau kamu mempunyai kenalan dan sebagainya, bukan berarti terjun politik praktis negatif, tetapi kita harus mendukung yang terlibat dalam politik itu. Karena kalau misalkan orang yang tadi ku bilang kan, kelompok yang kedua itu masuk, otomatis akan terjadi aksi gitu. Antara ide yang dia bawa dengan setelah mereka ada di dalam justru lain ya gerakannya. Kakak Arin gini Kak, ini saya mungkin agak sedikit ini sebenarnya Kakak Arin sebagai generasi muda. Lagi-lagi saya mengatakan bahwa kondisi politik kita ini luar biasa carut-marutnya. Pandangan Kakak Arin sendiri ketika ditawarkan misalnya ketika ditawarkan oleh salah satu partai, kira-kira menurut pandangan Arin sendiri gimana? Misalnya nih, saya ketua partai, Arin majulah gitu. Kakak Arin sendiri gimana? Melihat potensi Kakak Arin kan luar biasa gitu. Nimbang dulu. Jadi pertama kita harus mengevaluasi diri dulu ya Kak. Mengevaluasi diri dulu. Terus kemudian tapi sebelum kita mengevaluasi diri dulu itu kita harus belajar dulu. Kemudian kita susun atur mindset dulu. Jangan sampai kita sudah tahu nih politik itu seperti apa, apalagi di Indonesia. Jadi kita harus susun mindset dulu yang mindsetnya itu tuh positif begitu. Positif dan kita harus mendapatkan kira-kira siapa-siapa sih atau tempat-tempat mana yang bisa mendukung kita supaya gerakan kita tetap positif. Maksud saya gini Kakak Arin. Kakak Arin kan perjalanannya sudah cukup panjang, nggak cukup lah menurut saya untuk kemudian masuk ke dunia politik gitu. Kenapa tidak kemudian kita mengatakan bahwa anak muda memang sudah seharusnya mengambil bagian dalam politik gitu. Nah sekarang, kalaupun waktu itu tiba, kira-kira Kakak Arin mau tidak? Atau gimana sebenarnya? Saya ada kepercayaan sama kalau ada kesempatan berarti itu rahmat. Jadi saya lebih berhubungannya itu dengan Tuhan dulu. Baru kalau misal kemudian mengevaluasi diri, nah setelah itu saya akan yakin. Dan kalau melihat belakang-belakang ini, insya Allah dengan kondisi di Muna sepertinya akan sangat menarik kalau misalkan dipercayakan. Dipercayakan, kemudian saya bersuara. Setelah itu saya beraksi menggunakan apa yang ada untuk sama-sama kita bergerak lebih maju. Kesimpulannya adalah yes, kita akan sama-sama. Menarik. Selanjutnya mungkin begini Kak, saya mau bertanya sedikit juga tentang sebagai seorang, ya dianggaplah sebagai figur anak muda lah di Muna gitu. Ya saya anggap bahwa Kakak Arin sekarang ini adalah salah satu sosok figur anak-anak muda di Muna begitu. Bagaimana Kakak Arin sendiri melihat anak-anak muda yang mungkin sejauh ini belum punya peran penting, belum bisa mengembangkan diri dan sebagainya gitu.
Kira-kira kakak Arin sendiri punya cara nggak untuk menghadapi mereka ini dengan segala potensi yang mereka miliki? Ya, kebetulan saya sangat senang dengan pendekatan personal seperti itu. Kemudian saya sangat senang itu bagaimana memvisualisasikan potensi seseorang gitu. Seperti kemarin saya punya mahasiswa, kemudian punya adik-adik, itu saya sangat senang membahasnya ke situ. Dan saya punya rencana, saya tuh ada rencana membangun suatu lembaga atau yang outsourcing gitu kan. Jadi bagaimana kita itu mengajak seseorang atau mengajak anak-anak muda, pertama itu kenali dulu diri kamu. Nah, kemudian ayo sama-sama kita visualisasikan. Lalu kalau sudah dapat itu potensinya apa, kita bisa gerakan kemana gitu. Dan kebetulan saya sudah bergerak dari masa kuliah sampai saat ini, insya Allah sudah sedikit-sedikit ada lah informasi-informasi cocok-cocok tempatnya itu di mana. Sudah cocok memang ini, harusnya memang maju. Terakhir mungkin Kak, saya mau Kakak mungkin ini agak klise sih pertanyaannya. Kalau dalam perjalanan kita ini kan tidak semuanya mulus, Kakak Arin, gitu toh. Maksud saya gini, Kakak Arin ketika menanggapi yang namanya kegagalan, seperti apa sih sebenarnya? Kakak Arin punya cara tersendiri sih, tidak begitu? Misal, karena ini anak-anak muda sekarang kan sangat digandrungi yang namanya kegagalan, jatuh, dan sebagainya. Kakak Arin sendiri gimana menghadapi hal yang tersebut? Kalau dalam agama kita tuh, pertama itu niat dulu, atur niat dulu. Karena kita harus percaya bahwa kita itu manusia yang memaksimalkan proses kita. Terkait hasil nanti Allah yang tentukan. Nah, jadi kalau misalkan gagal, ya sudah, begitu berarti harus menerima. Jadi kuncinya dua. Kalau misalkan ada rintangan, berarti sabar. Kalau ada sesuatu yang menarik atau imbalan dan sebagainya, maka kita bersyukur. Gitu. Jadi pintar-pintarnya kita menanggapi itu, kembali ke niatnya. Jadi poinnya adalah sabar, kemudian bersyukur. Sabar ketika ada cobaan, bersyukur ketika mendapat nikmat atau imbalan. Tapi kalau misalkan untuk praktisnya, maaf ya saya potong. Gimana? Jadi kalau untuk praktisnya adalah, kalau sudah mengalami kegagalan seperti itu, duduk tenang, atau kamu kan, kita harus tahu dulu nih cara kita menyelesaikan masalah itu seperti apa. Kalau misalkan kita senang sendirilah. Kalau misalkan senang bertemu orang, carilah orang, diskusi. Setelah itu visualisasikan semua apa yang menjadi kegagalan, lalu evaluasi. Setelah itu maju lagi, jangan lama-lama. Terakhir mungkin Kak, ini pertanyaan klise terakhir ini sebenarnya. Pesan Kakak untuk anak-anak muda, terutama juga untuk diri pribadi Arin, seperti apa ke depannya dan kemudian tantangannya ke depannya gitu. Kira-kira Arin mau menyampaikan apa kepada semua anak-anak muda, terutama anak-anak muda yang di Muna sana? Ya, mohon maaf ya Kak, ini kalau dibilang tantangan, sebenarnya kita tantangan ada dua, masuk surga atau masuk neraka. Iya sih, benar-benar. Tantangan utamanya itu. Kemudian tapi dalam proses perjalanan kita tentu pasti akan menghadapi tantangan-tantangan secara duniawi. Nah, olehnya itu adalah pertama, perbanyak belajar, bacalah. Kalau kehidupan itu tidak akan pernah sesuai dengan yang kita mau. Tapi kalau misalkan kita belajar, pasti akan banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Entah itu yang mendorong semangat kita atau yang membantu kita melakukan hal-hal teknis dalam kehidupan. Kemudian hiduplah secara berarti, gitu. Berarti jadi karena pada akhirnya kita akan mati juga, jadi jangan sampai kita mati sia-sia gitu. Saya juga punya doa besar itu adalah bagaimana saya selalu bisa menjaga niat, kemudian berproses dengan baik dan kegiatannya selalu berkah. Ini yang selalu saya pegang dari masa-masa dulu. Kebetulan saya sangat senang dengan Pak B.J. Habibie. Jadi untuk generasi muda, jadilah mata air yang jernih sehingga bisa memberikan kehidupan untuk sekitarnya. Kemudian jangan terlalu memaksakan bahwa semua itu bisa kita handle, karena tentu mata air tidak semuanya akan mengisi semua tempat kan. Sip. Thank you Kakak Arin. Saya terima kasih sudah hadir di sini. Itu adalah sesi terakhir kita dan
Masih ada satu sesi lagi kakak. Oh, gitu. Nah, gitu. Jadi di sesi terakhir ini saya akan menyebutkan kata, kemudian kakak Arin menjawabnya juga dengan satu kata. Oh. Gitu. Oke. Di kamera ini kakak ya. Oh, yang gitu. Oke. Yuk. Pertama, Muna. Rumah. Oke. Generasi muda, Harapan. orang tua, Malaikat. era digital, Kesempatan. Kios 1. It's the best. Oke, thank you Kakak Arin. Terima kasih ya Kakak Arin, terima kasih sudah datang di sini. Jangan pernah kapok-kapok ya datang ke sini ya. Kita tunggu aksi-aksi besarnya Kakak Arin nanti ke depannya, dan buat semua teman-teman sahabat Kios 1, jangan lupa terus saksikan podcast Kios 1. Jangan lupa tetap komen, share, dan terus memberi manfaat dimanapun kamu berada. Sampai jumpa. Bye-bye. Makasih. Oke. Terima kasih, Kak.